menjadi terang di tengah dunia yang terluka. Putra putri Santo Arnoldus Jansen yang saya kasihi, menjadi terang di tengah dunia yang terluka bukanlah sebuah panggilan yang mudah, karena menjadi terang itu bukan hanya untuk orang lain yang terluka, tetapi juga untuk diri kita yang terluka. Kita tidak hanya mengandalkan sumber terang dari orang lain, tetapi diri kita juga harus pertama-tama menjadi sumber terang itu sendiri bagi orang lain tanpa harus memandang perbedaan. Karena itu, judul tema umum perayaan kita pada sore hari ini menjadi terang di tengah dunia yang terluka. Sesungguhnya mau mengajak kita, putra putri Santo Arnoldus Jansen, bahwa segala macam potensi, bakat dan kemampuan yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita melalui Bapa pendiri kita, Santo Arnoldus Jansen, harus selalu tetap berfungsi sebagai terang yang memberi cahaya kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Bahwa dengan menjadi terang di dunia kita yang terluka ini, kita diharapkan agar dapat menjadi sumber penyalur berkat bagi diri kita dan orang lain. Ketika kita gagal menghayati panggilan kita sebagai terang, maka panggilan hidup kita sebagai putra-putri Santo Arnoldus Jansen sesungguhnya telah kehilangan cahaya yang membawa daya pengaruh terang bagi orang lain. Putra-putri Santo Arnoldus Jansen yang saya banggakan, tubuh dunia kita ini sedang terluka karena relasi hidup persaudaraan di antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam ciptaan Tuhan tidak lagi terpelihara dengan baik. Mengingat perlakuan buruk kita manusia yang cenderung melukai ketimbang menjaga, memelihara dan melestarikan relasi kasih persaudaraan kita dengan seluruh ciptaan Tuhan, maka sebagai putra-putri Santo Arnoldus Jansen, kita diajak agar bisa menjadi terang yang menyembuhkan luka-luka tubuh dunia kita ini dengan menjaga, memelihara, dan melestarikannya. Sebagai putra-putri Santo Arnoldus Jansen, kita mesti mengakuinya dengan jujur bahwa kita terkadang memperlihatkan gejala kematian kesadaran dan kematian kepekaan yang dapat menodai kehidupan religius kita. Ketika kesadaran dan kepekaan diri kita itu mati, maka komunitas biara kita sesungguhnya akan menjadi lahan subur bertumbuhnya sikap tidak saling mengasihi, tidak saling menghormati, tidak saling bekerja sama, saling membenci, saling menaruh dendam, saling mengancam, saling mempersalahkan, dan saling menjatuhkan. Akar dari semuanya itu adalah karena dosa kesombongan kita manusia. Karena kesombongan kita bertindak seakan-akan kita adalah Tuhan yang maha sempurna dan maha tahu segala-galanya. Karena kesombongan kita menjadi buta rohani yang tidak mampu melihat kekurangan dan kelemahan diri kita serta kebaikan Allah di dalam diri sesama kita dan lingkungan alam sekitar. Akibat lanjutnya kita bisa lupa diri, lupa Tuhan, lupa sesama, dan lupa segala-galanya. Justru kesombongan itulah yang menyebabkan kita kehilangan rahmat dalam kebersamaan hidup kita sebagai satu komunitas biara.
Suasana rahmat kebersamaan yang hilang dari komunitas biara kita itu dapat memunculkan luka-luka busuk seperti perselisihan, percecokan, perpecahan, konflik, dendam, benci, cemburu, dan iri hati. Luka-luka hidup kita di komunitas biara itu memang menyakitkan dan menyedihkan. Namun, luka-luka itu sesungguhnya membutuhkan penyembuhan. Putra-putri Santo Arnoldus Jansen yang saya banggakan, luka-luka kehidupan komunitas biara kita hanya bisa terobati dan siap menjadi pembawa terang kalau kita sungguh-sungguh memiliki hati nurani yang peka, berpikir, bertutur kata, dan bertindak benar, jujur, adil, baik, dan beradab. Kita hanya bisa berbalik dari sikap kesombongan diri kalau kita sungguh-sungguh dengan rendah hati mau bertobat dan mau mengampuni. Pertobatan dan pengampunan menjadi sangat penting yang menuntut kita untuk harus tetap terus berjuang, karena penyembuhan luka tanpa pertobatan dan pengampunan dari kita hanyalah mendatangkan kesia-siaan. Tobat dan pengampunan dilakukan bukan karena soal senang atau tidak senang, tetapi sesuatu yang harus dan wajib kita lakukan untuk sebuah penyembuhan atas luka komunitas biara kita. Tobat dan pengampunan hanya bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh kalau ada kesadaran dan kepekaan di dalam diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa. Kesadaran dan kepekaan diri kita ini akan membawa kita masuk pada kebenaran sabda Allah, sebagaimana yang diakui oleh Rasul Paulus, bahwa aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di atas dasar kebenaran sabda Allah ini, dengan penuh iman Paulus berdoa bagi jemaatnya agar iman mereka pun selalu tetap bersatu dengan Kristus dan tetap hidup dalam kasih persaudaraan. Kalau manusia tidak lagi hidup dalam kasih persaudaraan, maka tidak ada persatuan. Yang ada cumalah perpecahan dan perselisihan yang membuka peluang untuk manusia berjalan sendiri-sendiri, yang akan berdampak pada sikap tidak saling menghargai, tidak lagi saling menghormati, saling memfitnah dan caci maki, tidak lagi saling memahami dalam persamaan dan perbedaan, tetapi lebih kepada mencari kelemahan dan kekurangan satu sama lain. Inilah luka-luka kehidupan kita manusia. Di tengah situasi hidup manusia yang terluka ini, Yesus Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia kini hadir sebagai pembawa terang yang siap membuka mata hati kita yang masih terkurung di dalam kegelapan, agar keluar dari kegelapan untuk boleh melihat kebaikan dan kebesaran kasih Allah dalam diri manusia dan alam ciptaannya. Putra putri Santo Arnoldus Jansen yang saya banggakan, keluarga Santo Arnoldus Jansen adalah keluarga beriman yang selalu menempatkan doa sebagai jantung dalam kehidupan keluarga. Dalam setiap pergumulan hidup, orang tua Santo Arnoldus Jansen selalu meluangkan waktu bersama Allah dalam doa, penyembahan sakramen, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dampak kekuatan doa bersama di dalam keluarga telah membentuk dan membesarkan Santo Arnoldus Jansen dalam semangat hidup doa. Santo Arnoldus Jansen sesungguhnya memperhatikan keseimbangan antara doa dan kerja. Ada waktu untuk bekerja
dan ada waktu untuk berdoa. Selain berdoa bersama dalam komunitas, Santo Arnold Jansen juga meluangkan waktu dalam doa pribadi dan penyembahan sakramen. Inilah kekuatan iman yang menjadi spiritualitas dan karisma Santo Arnold Jansen, di mana dia sungguh-sungguh bersandar pada kekuatan Allah untuk sebuah keberhasilan misi Allah dalam SPD, SSBS, dan SSBS AP. Doa dan kerja adalah dua hal penting yang tak dapat dipisahkan. Keduanya harus berjalan seimbang. Doa tidak menggantikan kerja, dan kerja juga tidak menggantikan doa. Baik itu doa pribadi maupun doa bersama adalah senjata ampuh yang menjadi kekuatan untuk menopang karya pelayanan kita bersama umat, baik itu di paroki, sekolah, rumah sakit, dan juga di komunitas biara kita masing-masing. Lewat perkataan dan tindakannya, yakni menyembuhkan orang sakit, menghibur orang yang menderita, dan mengenyangkan orang yang lapar, Yesus menunjukkan bahwa Dia hadir bersama mereka, bukan hanya sebatas pada pemberian bantuan untuk memenuhi dan menyembuhkan luka fisik mereka, tetapi lebih kepada momen pertemuan yang mengubah hidup mereka. Ketika Yesus bertemu dan menjawab kebutuhan mereka, saat itulah Dia membagikan belas kasih Allah yang menyingkapkan siapa Allah yang mengutusnya. Di sini Yesus tidak hanya hadir sebagai penebus dan penyelamat, tetapi Dia juga hadir sebagai pelayan. Dia melayani, menghibur, dan menyembuhkan orang-orang yang terluka karena sakit dan menderita. Dia melayani dan memuaskan orang-orang yang lapar dan haus. Dia juga melayani dan menyembuhkan tubuh sekaligus jiwa orang-orang yang terluka. Sebagai putra-putri Santo Arnold Jansen yang telah terpilih menjadi murid khususnya Yesus, semua kita tanpa kecuali dipanggil untuk menjadi saksi firman Allah yang hidup. Itu berarti firman yang telah menjelma menjadi manusia harus sungguh-sungguh hidup di dalam tugas pengabdian dan pelayanan kita, tanpa harus memandang perbedaan. Semoga segala bentuk pengabdian dan pelayanan kita sungguh-sungguh menghadirkan sabda yang menjelma menjadi manusia yang adalah terang itu sendiri. Mari kita menjadikan diri kita sebagai pembawa terang yang menyembuhkan luka bagi diri kita dan juga menyembuhkan luka bagi orang lain di tempat di mana kita hidup dan berkarya. Selamat merayakan pesta Santo Arnold Jansen. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria mendoakan. Amin.